langkah dan niat baik kami. Ya Tuhan, terangilah pikiran dan hati kami agar kami dapat mengikuti camp ini dengan semangat keterbukaan, kejujuran, dan kerendahan hati. Berikanlah kebijaksanaan kepada pembicara agar dapat menyampaikan materi dengan jelas dan bermanfaat bagi kami semua. Bagi mereka yang hidup dalam kerajaan Allah akan menghayati bahwa Kristus juga berkuasa atas roh jahat mana. Akan yakin bahwa kalau kita diganggu oleh roh jahat, maka kita yakin bahwa kuasa Tuhan lebih besar untuk menguasai roh jahat. Karena Yesus sudah ada dalam diri kita. Yesus sudah menjaga, Roh Kudus sudah menjaga hidup kita. Tapi kalau kita belum menerima kerajaan Allah, maka pertobatan itu akan selalu gagal. Jelas ya? Ini adalah kuasa yang kedua. Kuasa atas segala dosa. Hidup selalu diwarnai dengan berbagai macam penyakit. Bagi mereka yang hidup dalam kerajaan Allah akan memilih iman yang tidak terkalahkan oleh penyakit. Mereka akan dimampukan untuk menghadapi sakit dengan kepercayaan dan kekuatan iman. Namun bagi yang percaya tidak akan merasa takut akan kematian dan percaya kepada kekal sebagai pembebasan dari kebinasaan. Orang yang tidak mengenal kerajaan Allah berbeda pada saat dia dipanggil pulang. Tapi kalau orang sudah menerima kerajaan Allah, pada saat dia akan dipanggil pulang, tidak memperlihatkan wajah yang ketakutan. Orang yang merasa intim dengan Allah akan dekat dengan alam ciptaannya, Allah serta bertanggung jawab untuk memeliharanya serta tidak merusak. Orang-orang yang sudah menerima kerajaan Allah, dia sadar bahwa seluruh ciptaan ini adalah milik Allah. Oke? Nah, diselamatkan dari dosa dan perbudakan dosa. Kita diselamatkan dari perbudakan dosa. Kedua apa? Dibebaskan, diselamatkan dari kehancuran dan penghinaan. Ada ayatnya di mana? Kisah 12. Jadi orang yang diselamatkan tidak lagi terpuruk kehidupannya, tetapi dia akan diselamatkan dari kehancuran dan kehinaan dalam hidupnya. Kemudian diselamatkan dari penderitaan dan sakit. Fisiknya bisa masih sakit. Orang itu fisiknya dirawat di rumah sakit, tetapi dia tidak menderita. Diselamatkan dari kutuk dan maut sampai pada akhir. Tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi maut yang bisa mengambil kita, tetapi semua juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita sekarang diingatkan akan Yesus, pewarta Injil yang pertama dan terbesar, berada di sini bersama kita. Dia hendak berbicara kepada kita tentang perlunya kelahiran rohani untuk kerajaan Allah. Dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi,
kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau dia orang itu percaya, maka dia tidak akan binasa dan hidupnya akan kekal. Percaya artinya menjalankan semua perintahnya dengan taat dan tepat dan benar sesuai apa yang Tuhan ajarkan. Dia akan sekali berdoa. Kemudian Kisah Rasul. Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang dapat mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah. Mengenal Yesus secara pribadi, tetapi juga untuk mereka yang tidak mengenalnya. Ya. Keselamatan yang Tuhan berikan itu buat semua orang. Itulah janji Tuhan. Ya. Termasuk orang tidak kenal, itu pun diselamatkan. Menjadi Katolik berarti terbuka kepada kenyataan bahwa ada banyak cara pendekatan yang berbeda kepada Yesus. Keselamatan juga berlaku untuk mereka yang belum menerima rahmat pembaptisan apabila satu, mereka tidak mengenal Kristus dan gerejanya bukan karena kesalahannya sendiri. Memang dia dasarnya nggak tahu. Orang yang sama sekali tidak pernah mengenal gereja, kan? Tidak mengenal gereja sama sekali, dan mengenal Tuhan juga ada. Itu bukan salahnya dia. Dia juga diselamatkan, bisa diselamatkan. Kedua, mereka mencari kebenaran dan melakukan kehendak Allah sesuai dengan tuntunan suara hatinya sendiri. Yang ketiga, mereka bertobat dan menyesal atas dosa-dosanya. Ini adalah orang-orang yang bisa diselamatkan. Ya. Ini menurut Kompendium artikel ke-16. Ya, jadi orang-orang yang dia mengenal, orang-orang yang mencari kebenaran dengan suara hatinya sendiri, orang yang bertobat itu dapat diselamatkan.
Oke, mereka hidup beriman dan melaksanakan kasih seperti yang Yesus ajarkan. Orang-orang yang punya kasih, dia juga diselamatkan. Dan hidup kudus sudah bertobat kalau jatuh ke dalam dosa. Sebagai orang Katolik yang tidak mempraktekkan kasih, hanyalah menjadi anggota gereja secara jasmania, bukan secara spiritual, tidak dapat diselamatkan. Ini yang ngomong sahabat Lukas 12:47 dan 48. Undangan, bukan paksaan. Orang yang menerima undangan ini, ia akan menerima kuasa Roh Kudus yang akan memampukan untuk pertobatan. Ini diundang, bukan dipaksa. Tetapi kalau menerima kita, maka kita diberikan kekuatan untuk bisa melakukan pertobatan. Ya, yang terakhir, selamatan hanya datang melalui Yesus. Hak untuk memberikan selamatan ada di tangan Allah. Selamatan harus diperjuangkan melalui hidup kudus dan benar. Berdoa. Yesus, kami memuji dan bersyukur kepadamu karena Engkau menyertai kami selagi kami memikirkan bagaimana pewartaan Injil dapat digunakan untuk membangkitkan semangat baru dan pertobatan bagi kerajaan-Mu. Sekarang kami tunjukkan kepadamu perhatian-perhatian pewartaan Injil kami. Semoga kami melihat Engkau secara lebih jelas sebagai pusat pesan keselamatan. Roh Yesus, utuslah kami.